Okay. Good evening, everyone. Selamat sore semuanya. Thank you for having me. Terima kasih karena sudah mengundang saya ke acara ini. I'm so honored to be here with you, all of you. Saya merasa sangat terhormat untuk bisa berada di acara pada sore hari ini. Actually, I'm from Korea, not North Korea, but South Korea. Jadi sebenarnya saya berasal dari Korea, tapi bukan dari Korea Utara, tapi dari Korea Selatan. Actually, I'm so happy to give a lecture in the name of GMS, Global Mission Society. Saya sangat senang karena saya diberi kesempatan untuk berbicara dalam webinar ini di bawah nama Global Mission Society. Thanks St. Paul College for giving opportunity for this lecture as well. Terima kasih juga kepada STT St. Paul yang sudah memberikan kesempatan ini kepada saya. Before we begin, let me pray. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Heavenly Father, thank you for your grace and blessing in this time. Bapa di surga, kami bersyukur untuk rahmat dan berkat-Mu. In this time, we want to study mission theology. Hari ini kami akan belajar tentang teologi misi. Please give us knowledge and wisdom to understanding. In Jesus' name we pray. Biar Engkau memberikan kami pengetahuan dan hikmat untuk memahami dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Okay. Actually, I have a special question to all of you. Jadi sebenarnya saya memiliki pertanyaan untuk teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Do you know what the Bible is? Apakah Anda mengetahui apa itu Alkitab? Yeah, Bible is book of God's command and book of God's miracles. Actually, it is God's word itself. Alkitab itu adalah buku dari perintah Allah, bercerita juga tentang mujizat-mujizat Allah, dan juga perkataan Tuhan itu sendiri. And Bible makes two main tools for Christian life. That is theology and practice. Dan Alkitab itu menghasilkan dua alat utama untuk kehidupan kekristenan, yaitu teologi dan juga pelatihan. Yeah, so Christian life without theology and practice of the Bible has nothing to do in its life. Jadi, kehidupan kekristenan tanpa teologi dan pelatihan dari Alkitab tidak akan memiliki makna yang signifikan. Going one step forward, I want to explain about mission theology. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang teologi misi. Theology is study of nature of God and religious belief. Teologi adalah studi tentang natur Allah dan kepercayaan agama. So, if you study Bible systematically, it is a systematic theology. Jadi jika kita mempelajari Alkitab secara sistematis, maka bisa dikatakan itu sebagai teologi sistematik. If historically, it is historical theology. Jika dikaitkan dengan hal bersejarah, maka bisa dikatakan sebagai teologi bersejarah. If biblically, it is biblical theology. Jika dibahas secara Alkitabiah, maka kita dapat sebut sebagai teologi Alkitabiah. Likewise, if about mission, it is mission theology. Dan jika berbicara tentang misi, kita dapat katakan sebagai teologi misi. It is so easy to define mission theology. Dan ini adalah hal yang sederhana untuk mendefinisikan teologi misi sebenarnya. Mission theology is a study of an activity that seeks to discern what God wants to do primarily through God's people at a specific time, place, and context in God's world. Teologi misi adalah studi mengenai suatu aktivitas yang menekankan pada apa yang Tuhan ingin lakukan melalui umatnya pada waktu, tempat, dan konteks tertentu.
In other words, no activities of God's people, no mission work, no mission theology. Dalam kata lain, tidak ada kegiatan yang dilakukan umat Allah, maka tidak akan ada yang namanya teologi misi. Because God's mission is carried out by God's chosen people. Karena amanat agung Tuhan ini dilakukan oleh orang-orang pilihan Allah. Do you agree with transforming mission theology? Apakah Anda setuju dengan teologi misi yang ditransformasikan atau yang berdampak? Up to now, mission theology is going back and forth. Sampai saat ini, kondisi dari teologi misi itu masih berada di maju mundur. For some examples, emphasis on the mother church makes mission-filled church subordinate or inferior to mother church. Sebagai contohnya, fokus yang berlebihan pada gereja induk itu terkadang membuat gereja yang berada di bawahnya itu merasa lebih inferior. Also, there's extremely serious discuss about which one is first between evangelism or social action. Lalu ada juga diskusi yang sangat serius tentang penginjilan dan aksi sosial, dan di mana di antara keduanya yang harus kita dahulukan. So let me suggest you, it seems like pendulum motion, movement. Jadi bisa saya bilang bahwa hal ini adalah seperti pergerakan pendulum. Red block is God's mission or God. Bagian yang merah adalah Tuhan atau misi Tuhan. Black line is accuracy to God's mission. Lalu garis yang warna hitam adalah ketepatan terhadap misi yang diberikan dari Tuhan. Yellow circle is agent of mission activity. Lalu bagian yang warna kuning adalah agen-agen yang melaksanakan misi Tuhan. So, if agents of mission go back and forth in significance, then God's mission is not able to go straight to kingdom of God. Jadi dalam kata lain, jika agen yang melaksanakan misi dari Tuhan itu terus kembali ke sana dan kemari, maka misi yang diberikan oleh Tuhan itu tidak bisa langsung dilakukan, tujuannya itu untuk kerajaan Allah. Another point we have to concern is that the shorter the black line is, the better God's mission can be. Dan poin penting yang bisa kita bahas di sini adalah ketika tali yang warna hitam itu semakin pendek, maka hal itu akan meningkatkan akurasi kita dalam melaksanakan misi dari Allah. Because the shorter thread is, the less it moves to zero position. Karena semakin pendek talinya, maka itu akan kemungkinan untuk kembali ke posisi 0 itu menjadi semakin lebih sedikit. Okay. Understand me? Apakah Bapak Ibu paham? Understand this pendulum motion? Apakah mengerti tentang pergerakan pendulum ini? Okay. Afterwards, we have more time to explain about this. Ya, kita akan membahas ini lebih lagi. Let me explain about some problems in mission theology. Biarkan saya menjelaskan beberapa masalah yang dapat ditemukan di teologi misi. For example, conflict between ecumenical mission and evangelistic mission. Contohnya, sebagai contoh adalah terdapat konflik antara lembaga misi oikumenis dan juga lembaga misi evangelistik. Also, decline of Western Christianity. Dan ada juga turunnya kekristenan dari Barat. And growth of the third world church. Dan perkembangan dari gereja dunia ketiga. And so on. Dan masih banyak lagi. But I want to
I want to share just 4 problems. Tapi hari ini saya akan membagikan hanya 4 permasalahan saja. 1, what elements are in mission? Yang pertama adalah elemen apa saja yang terdapat dalam misi. Second, local or versus global. Yang kedua adalah lokal atau versus global. Third, modality or sodality. Yang ketiga adalah modality atau sodality. 4, 3 self-principle or 5 self-principle. Yang keempat adalah 3 prinsip diri atau 5 prinsip diri. Okay. In mission, there are 3 main elements. Dalam misi terdapat 3 elemen utama. What do you think are the elements of mission? Apa yang Anda pikirkan elemen-elemen dari misi itu apa saja? Who can answer me? Apakah ada yang bisa menjawab? Apakah elemen dari misi? Okay, first one, God. Second one, church. Third one, world. Yang pertama adalah Tuhan atau Allah, yang kedua adalah gereja, dan yang ketiga adalah dunia. God makes and calls church to do a mission. Tuhan memanggil gereja untuk melakukan misi. So God empowers and gives authority to the church so that it can do a mission, work in the world. Jadi Tuhan menguatkan dan memberikan otoritas kepada gereja supaya mereka bisa melakukan misi Tuhan di dalam dunia ini. So God is also host of mission. Jadi Tuhan adalah tuan rumah untuk misi yang terjadi. Church is agent of mission. Gereja adalah agen dari misi. World is the field of mission. Dan dunia adalah tempat di mana kita bisa melakukan misi itu. But this is old-fashioned thing. Tapi ini adalah hal yang sudah jadul ya, zaman dulu, sudah lama. So nowadays have been transformed as follows. Dan sekarang sudah sebagai berikut. This diagram shows that all elements is connected and related to one another. Dalam diagram ini kita bisa melihat bahwa semua elemen itu saling berhubungan dan saling tumpang tindih antara satu sama lain. Bible influence not just only reflection of a church, but also personal faith or personal experience and context. Jadi Alkitab itu tidak hanya mempengaruhi gereja saja, tetapi juga mempengaruhi iman pribadi atau pengalaman pribadi dari iman tersebut. In this diagram, we can see not vertical relationship between elements of mission, but connected and integrative relationship. Dalam diagram ini kita bisa lihat bahwa hubungan yang terjadi itu terjadi secara vertikal, bukan terjadi secara vertikal, tetapi mereka itu saling terkoneksi, terintegrasi antara satu sama lain. But I think we have to go furthermore. Tetapi sepertinya kita harus membahas lebih lanjut. What is this red domain? Apa yang menjadi bagian dari merah itu? Okay, this is center of this diagram, right? Ini adalah pusat dari diagram ini kan? So, I think this domain is work of the Holy Spirit. Jadi menurut saya bagian yang ada di pusat ini adalah pekerjaan Roh Kudus. So, eventually, no spiritual work of the Holy Spirit, no doing mission. Jadi bisa dikatakan bahwa jika Roh Kudus tidak bekerja di tengah-tengahnya, maka kita tidak bisa melakukan misi.
The second problem is that choose local or global. Dan permasalahan yang kedua adalah kita harus memilih apakah lokal atau global. Perhaps everyone here go to church every week or every day. Mungkin semua di sini pergi ke gereja setiap minggu atau setiap hari. And your church is local or global? Dan gereja Bapak Ibu di sini lokal atau gereja global? What is the difference? Apa yang menjadi perbedaannya? In this world, there are many local churches at Western area, Eastern area, even African area, and Latin America area. Di dunia ini sudah banyak gereja-gereja lokal yang berada di bagian barat, bagian timur, bagian Afrika, atau bagian Latin Amerika. In Indonesia, there are about 250 synod of local church, right? Di Indonesia terdapat sekitar 250 sinode dari gereja-gereja lokal. Apakah saya benar? I don't know accurate numbers. Ya, saya kurang paham gimana cara membaca angkanya ya dalam bahasa Indonesia. Those local church have a relationship or alliance. Dan gereja-gereja lokal itu memiliki hubungan atau hubungan antara satu sama lain. And also, one united local church has a connection with other united local church. Dan suatu gereja lokal yang terhubung juga pasti memiliki koneksi dengan gereja lokal lainnya. So we can call it churches in globalization. Jadi kita bisa menyebutnya itu sebagai gereja dalam globalisasi. So Van Engen suggested us it can be called glocal. Jadi Van Engen itu mengatakan bahwa kita bisa menyebutnya sebagai global, gabungan dari lokal dan global. He explained that mission means no more moving from A area into B area. Jadi dia menjelaskan bahwa misi itu sudah lagi tidak tentang berpindah dari area A ke area B. Rather, mission is lived out simultaneously globally in the world. Melainkan misi itu dihidupkan secara terus-menerus secara global di dunia ini. So, mission is that in any area, moving from church area into non-church area. Jadi misi itu dapat dipindahkan dari area dalam gereja keluar area yang non-gereja. In certain church, and in certain church, moving from faith area into non-faith area. Dan bahkan di beberapa gereja, misi ini itu dilakukan berpindah ya dari area yang penuh dengan iman ke area yang tidak memiliki iman sama sekali. So, there's no more regional barriers. Jadi di sini sudah tidak ada pemisah wilayah untuk melakukan misi. But we have to think that for the first time, mission begins with one local church, right? Tapi kita juga berpikir bahwa misi itu bisa dimulai dari gereja lokal. No local church, no local church or global church. Karena jika tidak ada gereja lokal, maka kita tidak akan punya global church atau gereja global. I mean, anyway, when local church endeavors to do a mission, each mission can come to success. Dan maksud saya adalah ketika gereja lokal itu berusaha untuk melakukan misi Tuhan, maka misi itu bisa menjadi sukses. So I want you to be a member of mission works of church.
Jadi saya ingin Anda semua di sini untuk terlibat dalam melakukan misi dalam gereja. When you try to do it, kingdom of God will become completely. Dan ketika kita mencoba untuk melakukannya, kerajaan Allah akan menjadi komplit. And third problem is that modality or sodality. Dan masalah yang ketiga adalah modality versus sodality. Do you know terms modality and sodality? Apakah Bapak Ibu pernah mendengar istilah dari modality dan sodality? These terms are used by Ralph Winter that modality is traditional church and sodality is mission organization. Istilah ini digunakan oleh Ralph Winter yang menjelaskan bahwa katanya modality itu adalah gereja tradisional dan sodality itu adalah organisasi misi. So these are two structures of God's mission. Dan ini adalah dua struktur dari misi Tuhan. In the past, there are no connection or link between modality and sodality. Di masa lampau tidak ada hubungannya tuh antara modality dan sodality. Modality tried to remove sodality, and sodality tended to change itself just like modality in each such structure and stance. Modality mencoba untuk menghilangkan sodality, dan sodality cenderung untuk mengubah dirinya untuk seperti modality dalam hal struktur dan juga pendirian. But for a couple of decades, modality and sodality worked together and got a success in God's mission in some degree. Tetapi setelah beberapa dekade, modality dan sodality bisa bekerja sama dan akhirnya sukses untuk melakukan misi Tuhan bersama-sama. On the other hand, we need to concern about various external factors beyond just two structures used by God. Di sisi lain, kita juga harus memperhatikan tentang faktor-faktor eksternal di luar dua struktur tadi yang Tuhan pakai untuk kesuksesan dari misinya. How is God's mission in success? Dan bagaimana supaya misi Tuhan itu bisa sukses? I think various factors guide in the role of success. Menurut saya terdapat beberapa faktor yang bisa memberikan kesuksesan. For example, let me give you examples. Growth of civilization. Sebagai contoh, misalnya seperti perkembangan kemanusiaan ya. And freedom of thought. Kebebasan untuk berpikir. Growth of other religions. Dan perkembangan dari agama lainnya. These factors influence God's mission. Faktor-faktor ini adalah hal yang mempengaruhi misi Allah. Afterwards, hopefully there is more time to explain about this. Dan setelah ini akan lebih banyak lagi kita membahas tentang ini. Fourth problem is the self-principle or planting church. Dan hal yang ketiga adalah prinsip pribadi dalam membangun suatu gereja. The three self-formula or three self-principle is missiological strategy to establish indigenous churches. Jadi 3 prinsip ini adalah strategi misi yang dapat digunakan untuk mengembangkan gereja-gereja lokal ya. Each principles are self-governance, self-support, and self-propagation. Dan 3 prinsip ini adalah
dukungan terhadap diri sendiri, self governance dan juga propagation dari diri sendiri. And Paul Hibbert added fourth self-principle, that is self-theologizing. Dan Paul Hibbert menambahkan empat prinsip lagi, yaitu teologi terhadap diri sendiri, namely contextualization of theology, dan kontekstual dari teologi, which means make self-theology to increase acceptance of gospel of Jesus Christ in cross-cultural situation. Yang berarti bahwa hal ini membuat self-teology atau teologi diri kita itu menjadi semakin meningkat terhadap penerimaan Injil dari Tuhan Yesus dalam situasi yang berbeda budaya. Charles Van Engen added the fifth self-principle, that is self-missiologizing. Lalu Charles Van Engen itu menambahkan prinsip yang kelima, yaitu self-missiologizing, yaitu misiologi diri. Which means indigenous churches have to be missional churches which emphasize mission work in the world. Yang berarti bahwa gereja-gereja lokal itu harus menjadi gereja misi yang menekankan terhadap misi terhadap dunia. But I want to add sixth self-principle. Tapi saya ingin menambahkan prinsip yang keenam. That is self-succession. Yaitu kesuksesan diri. What is the succession? Lalu apa kesuksesan itu? The succession is the action or process of inheriting a title or office or property and so on. Kesuksesannya itu dapat dilihat dari proses mendapatkan gelar dan sebagainya. Before first leadership has gone in indigenous church, next leadership has to be inherited well. Jadi sebelum pemimpin yang pertama itu sudah turun jabatannya dalam gereja lokal, maka pemimpin yang selanjutnya itu harus disiapkan untuk melanjutkan. The matter has to be in mutual cooperation. Ya, dan perannya itu harus berganti. Furthermore, next leadership getting initiative to church succession. Dan pemimpin yang selanjutnya itu mempersiapkan timnya untuk melakukan tanggung jawab berikutnya. Yeah, maybe this self-succession it seems like self-governance or self-support. Ya, mungkin kesuksesan diri ini mungkin terdengar seperti kemandirian dan sebagainya. But we have to think about this self-succession well. Tetapi kita harus memikirkan tentang kesuksesan diri ini secara benar-benar. Before I finish, let me stress again. Do you have any plan to plant in church? Sebelum saya selesai, saya ingin menekankan lagi terhadap pertanyaan ini. Apakah Anda memiliki rencana untuk mengembangkan gereja? Do you have any plan to be a next leadership of any church? Apakah Anda memiliki rencana untuk menjadi pemimpin selanjutnya dalam gereja? Is your church missional church for God's mission? Apakah gereja Anda adalah gereja misi untuk misi yang Allah berikan? Are you just a fan of Jesus Christ or follow and participant to God's mission? Apakah Anda hanya menjadi fans dari Tuhan Yesus atau Anda adalah partisipan yang secara aktif ikut dalam misi Allah? I want you to know something.
Saya ingin Anda mengetahui sesuatu. Know your missionary work, know growth of your church. Anda harus mengetahui misi dari gereja Anda. That's all I have prepared for you today. Thank you for your time. Thank you. Itu yang sudah saya siapkan untuk Anda saat ini. Terima kasih untuk waktunya dan selamat malam.